Apa masih gampang Bu, soalnya suka ketukar-tukar waktu masukin informasi datanya Bu, suka bingung kadang ketinggalan Bu. Oh gitu ya. Oke. Sok nih ya, kita kerjakan bareng-bareng. Ini sebenarnya kalian ini kan ditugaskan ya sama ibu ya. Nah, coba ibu ingin tahu nih. Kita ada yang sudah belum ini nomor 21 ini, PR ini? Saya sudah, Bu. Siapa? Yani. Iya, Bu. Sok Yani ya. Kita ini ya, bahas bareng-bareng ya Yani ya. Iya, Bu. Oke, pertama jadi gini. Yaudah sok Yani gimana dulu langkah pertamanya? Sok ibu ikutin. Jadi itu masukin dulu yang kendalanya gitu. Iya. Dibikin tabel gitu. Fungsi kendala, ya udah deh, ibu minta ke Yani ini aja, fungsi kendalanya apa? Ini Yani ya. Fungsi kendalanya apa? Ih kok jelek ya tulisannya. Fungsi kendalanya apa Yani? Jadi yang pertama tuh aku tuh bikin tabel, Bu. Yang Iya. pertama ada sepatu jenis A. Iya. Terus sampingnya tuh ada harga 30.000. Harga ya, ini harga 30.000. Gini ya, ibu tulis gini aja ya. Iya, Bu. Terus? Terus yang keduanya itu ada sepatu jenis B. Ya. Harganya 40.000. Harganya 40.000. Betul. Ini ibu 40 aja ya. Iya, Bu. Terus gimana lagi Yani? Terus sampingnya itu tuh Ini yang ini. Gimana Yani? Tidak terdengar. belum Bu. Jadi ini tuh kapasitasnya dulu sebelum harga. Kapasitas? Iya, kapasitasnya. Jadi yang A itu masih X, kalau yang sepatu jenis B-nya itu Y. Nah, harganya tuh 30. Kalau yang A. Terus yang B-nya tuh 40. Iya, Kayak gitu. Terus? Terus kalau yang kapasitasnya di bawah X sama Y itu ada 25. Terus kalau harganya itu ada 840. Kayak gitu, Bu, aku. Iya, gini maksudnya. Iya, Bu, kalau kapasitasnya X, kalau yang A-nya masih X. Soalnya belum pasti gitu jumlahnya, Bu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Terus fungsi kendalanya gimana? Fungsi kendala yang kalau fungsi kendalanya sama aku dibagi 10.000 itu kan ada 30.000 sama 40.000 sama boleh. Gini ya. Jadi apa? Ini. Jadi 3X. Betul. Ditambah 4Y. Betul sekali. Lebih kecil gitu kalau nggak salah. Lebih kecil dari 84. Ya ini tahu kenapa ini tandanya lebih kecil sama dengan? Soalnya itu Bu, emang kayaknya lebih kecil Bu. Gini ya. Nih lihat ya nih kalimat ini ya. Dari mulai sini. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840.000. Jadi ketika kita ingin membeli 3, ini kayaknya ibu ganti jadi 3A sama 4B ya, biar enakan ya nggak? Kan jenisnya A dan B ya nggak sih? Iya Bu, boleh. Boleh lah ya. Nah gini ya nih, betul ya nih, betul sekali nih. Bisa ya, udah bisa bikin modelnya. Berarti ada 3A, 4B. Artinya gini, ya nih kalau beli sepatu, ya nih punya uang 840.000 gitu ya. Nah, jadi ketika Yani membeli sepatu jenis A itu maksudnya belum tahu banyaknya ada berapa gitu. Jadi A di sini maksudnya adalah banyaknya sepatu A gitu ya. Paham sampai sini ya? Iya, Bu. 3 dikali banyaknya sepatu A ditambah 4 dikali banyaknya sepatu B itu, Yani itu harga mereka nggak boleh melebihi 840.000 gitu. Jadi makanya ketika membeli
sepatu yang banyak itu, yang totalnya belum tahu berapa, yang penting mah uangnya itu harus ngepas di 840.000 atau boleh juga bersisa kayak gitu loh. Itu ya. Paham ya Yani? Udah paham kan? Insya Allah paham, Bu. Iya. Terus fungsi kendala yang keduanya apa Yani? Yang keduanya apa? Ya, keduanya X ditambah Y. Ibu jadi A aja ya? 25, iya Bu, boleh. A tambah B? Lebih kecil dari 25. Betul sekali, ini betul banget nih. Kenapa Yani? Soalnya itunya ada 25 Ibu kalau yang persediaannya gitu. Iya betul. Gini lihat, seorang pedagang jadi dia teh di cerita ini teh ya, di seluruh cerita ini si pedagang itu dia mau beli sepatu untuk dijual kembali kayak gitu, ya nggak sih? Ya kan? Nah, tapi si pedagang tersebut ingin membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Nah, maksudnya, jadi kita kan belum tahu si jenis A ini kita mau beli berapa, si B itu, si jenis B itu kita belum tahu mau beli berapa. Yang jelas mah, ketika kita ingin membeli perpaduan keduanya, itu totalnya itu ada 25 gitu. Paham nggak sampai sini? Yang lainnya paham nggak? Paham, Bu. Oke, gitu ya. Nah, begitu cara membaca ceritanya kayak gitu. Kalau misalkan mau pakai mau pakai tabel boleh. Cuman ternyata kalau tabel mah yang rada masuk akalan dikit itu yang ini ya, yang harga ya nggak sih? Harga A 30, harga B 40, stoknya ada 840.000. Nah, cuman kalau yang ini juga sebenarnya bisa langsung gitu sama kita mah gitu. Yang kalimat pertama dengan cara 25 pasang, katanya ada jenis A, jenis B. Jadi A di sini ya. Ini artinya bukan sepatu A, tapi banyaknya sepatu A kayak gitu. B di sini juga banyaknya sepatu B seperti itu ya. Nah, ini tadi Yani itu IPS 5 ya. Bagus Yani. Oke. Terus apa lagi Yani? Apalagi? Di bawahnya X-nya lebih besar dari 0. Betul. A-nya besar sama dengan 0. Ibu mah gitu aja ya. Terus? B-nya lebih besar dari 0. Ya gitu. Kenapa harus pakai ini? Karena yang namanya ini kan kita kembali lagi ini kan A dan B itu menyatakan banyaknya sepatu. Kalau banyaknya sepatu itu gak mungkin bernilai negatif ya nggak? Misalkan ibu mau beli sepatu, ibu punya sepatu negatif 2 buah gitu kan, nggak, bukan seperti itu ya nggak? Yang namanya banyak sepatu itu pasti mungkin aja positif, mungkin aja 0 gitu. 0 itu berarti kita nggak punya sama sekali kayak gitu ya. Oke, ini fungsi kendalanya gitu ya. Sekarang fungsi objektif, siapa yang mau? Izin mencoba, Bu. Oke. Fungsi objektif. Rizky ya? Iya, Bu. Rizky IPS 5. S5 gitu aja. Sok. Fungsi objektifnya apa, Rizky? Fungsi objektifnya, Bu, jadi 10.000 X atau 10.000 A ditambahkan dengan 12.000 Y atau 12.000 B, Bu. Itu diambilnya dari ini ya, laba yang ingin dicapai sama penjual. Nah, laba teh apa sih? Keuntungan, Bu. Oke, betul ya. Nah, jadi ada yang namanya laba atau keuntungan. Keuntungannya itu gimana cara memperolehnya? Yaitu adalah 10.000 dikali banyaknya sepatu A gitu, ditambah dengan 12.000 dikali dengan sepatu B kayak gitu. Ya, banyaknya sepatu B. Begitu Rizky? Iya, Bu. Nah, betul. Nah, terus apalagi kalau kita lihat di sini? Maka laba maksimum yang diperoleh pedagang berapa gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kita punya fungsi objektif atau ini laba ya, kita bicara laba. Ternyata kita ingin mengoptimumkan atau memaksimumkan keuntungan gitu. Keuntungannya 10A ditambah 2B. Nah, sekarang baru enak nih kalau kita udah bisa bikin model matematika. Jadi yang seginian tuh model matematikanya.
ini tuh modal awal banget gitu. Kalau kalian sudah bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam model matematika, itu udah apa ya? Udah enak lah kayak gitu ya. Nah, baru ntar langkah selanjutnya kita menggambarkan fungsi kendala tersebut yang ada di sini ke dalam koordinat kartesius. Jadi ini udah betul ya. Kalau kalian kerjakan ini sudah betul. Bagus, bagus. Nah, mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Nah, sekarang kita akan buat apanya ya namanya teh? Oh, si ininya. Si gambarnya ya. Nah, sekarang Ibu kalian pada punya GeoGebra nggak? Ada, Bu. Ada ya. Nah, kalau mau mah pakai GeoGebra sebagai bahan ini aja untuk mengkonfirmasi jawaban kalian betul atau enggak seperti itu. Cuman kalau untuk belajar, kalau kalian ingin bisa, kalian manual dulu gitu ya. Kalau yang namanya komputer mah mempermudah, tapi kita jangan mau kalah dengan komputer seperti itu. Mana sih ini? Kok nggak ini ya? Kok? Nah, ntar. Ibu di ini dulu deh. Ntar dulu deh, gini aja dulu sebelum gambar deh, biar kelihatan. Nah, sekarang fungsi kendala. Sekarang kita akan menggambar. Ini kan ada berapa sih? Ada 2 garis dulu ya yang kita gambar, yang ini dulu. Nah, sekarang untuk garis yang pertama, itu Ibu biasanya misalin X-nya 0. Ini X, Y sebenarnya. X-nya 0, kemudian Y-nya 0 gitu. Nah, ntar kita cari sisanya ini siapa gitu ya, biar gampang. Sekarang kalau X-nya 0 atau A-nya 0, berarti ini berapa? 84 dibagi 4 berapa? 21, Bu. Betul, 21 kayak gitu. Kemudian kalau yang ini, kalau Y-nya 0 atau B-nya 0 gitu. 84 dibagi 3 berapa? 28. Oke, 28,0. Nah, jadi dari sini ntar ketika bikin koordinat kartesius kita punya bayangan sedikit lah seperti itu ya. Nah, terus yang ini gimana ya? Sini aja ya kali ya. Ya udah, atau gini aja lah. Melalui berapa koma berapa, 0, berapa dan berapa koma 0. Nah, sekarang kalau X-nya 0 atau A-nya 0, berarti B-nya berapa? 25. Oke, sekarang kalau Y-nya 0 atau B-nya 0, A-nya juga 25 ya? Gitu ya? Iya, Bu. Oke, gitu. Nah, terus kalau ini namanya siapa? Sumbu apa nih? Kalau X sama dengan 0, ini sumbu? Iya. Betul, sumbu Y. Kalau yang B, jadi kalau Y sama dengan 0, ini sumbu kebalikannya ya. Sumbu X gitu, ya. Nah, baru kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, jadi ntar Ibu punya bayangan, oh titik paling jauhnya 28 kayak gitu. Ini 25. Nah, baru Ibu buat gini deh. Nah, biar enakan 28 ya tadi teh ya. Nah, ginilah. 28, 25 nih. Ada kan? Nah, kayak gini. Jadi 28-nya di sini sama Ibu kira-kira aja di sini ya. Oke, nah cuman kalau Ibu gambar di sini nanti Ibu garisnya jelek sih, gak rapih. Ibu bikinnya di paint aja. Nah, bentar ya. Oke, gini aja. Ih, ya Allah. Bentar. Oke. Oke, sekarang yang pertama dulu ya. Ini melalui 0,21 sama, nah kita cari dulu 0,21 di mana untuk garis ke 1. 0,21 udah di mana? 0,21 di sini lah ya. Di sini ya. Betul? Ini adalah 0,21 yang ini. Kemudian 28,0. Ah, salah kan? Ya udah di sini deh ada deh.
28,0 ada di sini nih ya. Tar. Nah, 28,0 ada di sini nih. Kurang lebih di sini ya. Nah, baru kita tarik garis. Ini untuk garis ke-1 dulu ya. Untuk garis ke-1. Nah, tarik garisnya gimana? Ini. Wush. Kan. Ini garisnya. Nah, tarik garis nih sama Ibu. Nah, ini garis ke-1. Bu, maaf. Ya. Itu yang 0,21-nya kayaknya kelebihan titiknya. Oh iya betul, astagfirullah. Bener. Maaf. Nah, yang ini ya, Ibu kira 20 ini. Oh, 21 yang ini ya. Nah, gitu betul. Iya. Betul. Nah, baru bikin garis. Bikin garisnya yang 0,21 dengan 28,0. Inilah yang disebut garis ke-1 ya. Nah, seperti itu. Ini garis ke-1. Mau langsung diarsir nggak? Langsung arsir aja ya. Sekarang masukin 0,0 sama kalian di sini. Masukin 0,0 atau substitusi atau gini lah. Atau di sini ya. Masukin 0,0 ke A dan B ya. Berarti 3 dikali 0 berapa? 0 ditambah 4 kali 0 berapa? 0. Ya kan? 84. Perbandingannya 0 dengan 84 lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, artinya gini. 0,0 kalau digambar di mana sih? Di bawah, Bu. Di bawah. Iya. Nah, jadi kalau digambar ya, kalau digambar itu kan 0,0 ada di sini. Ya enggak? Ini 0,0. Ternyata ketika kita substitusi 0,0 atau daerah yang ada di sini, ini adalah daerah yang lebih kecil gitu kan? Ya. Ibu gambar dulu, ini daerah yang lebih kecil, ini daerah yang lebih besar, kayak gitulah. Nah, cuman karena yang di soal itu pengennya arsir yang lebih kecil, alias arsir yang ini kan kepengen yang di soal mah, betul tidak? Betul ya? Iya, Bu. Nah, tapi kita harus arsir daerah yang sebaliknya gitu, supaya nanti dapat daerah yang bersih gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, nah ini Ibu arsir. Kayak gini lah ya. Kayak gitu. Ini untuk garis ke-1. Nah, sekarang garis yang kedua. Kita gambar lagi. Garis kedua itu melalui berapa aja? 0,25 dan 25,0 ya. 0,25 ada di sini. Ini 0,25. Ini 25,0. Waduh, tipis banget nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, baru tarik garis sama kita. Tarik garis. Salah. Tarik garis dari 0,25 dari sini ke 25,0. Nah, kayak gini ya. Lumayan tipis sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu ya. Dapatlah ini garis kedua. Habis itu kita arsir. Arsirnya sekarang warna lain deh, merah ya. Jangan merah deh, yang rada cerahan, kuning lah. Nah, tapi sebelum arsir sama nih, kita masukin 0,0 lagi sebagai patokan aja. Di sini kita masukin 0,0, berarti A tambah B kan dibandingin sama 25. A-nya 0, B-nya 0. Kalau dibandingin sama 25, tandanya lebih apa? Lebih kecil. Oh, berarti dengan kata lain, ketika kita punya garis 2, ini kan garis 2 ya. Ini kan 0,0. Titik 0,0 terhadap garis 2 itu di bawah ya nggak? Nah, berarti dia itu daerah yang lebih kecil, ini daerah yang lebih besar, ya nggak? Gitu ya. Nah, tapi kita harus arsirnya yang mana? Daerah yang lebih
kecil, alias daerah yang ini harus kita arsir sebenarnya mah. Cuman kalau ingin melihat DHP, enaknya kita arsir daerah yang berlawanannya. Paham sampai sini? Paham. Atau daerah yang lebih besar. Nah, berarti sama ibu diarsirnya ini gitu. Ini terus kayak gitu. Jadi aduh mana sih? Jadi daerah yang udah ibu arsir di sini tuh adalah daerah yang gugur yang nggak akan dipakai lagi sama kita kayak gitu. Nah, mana sih? Nah, kayak gitu. Gimana sih? 25. Oh, yang ini ya? Nah, sampai sini ini udah gugur nih yang garis yang atas ini. Nah, gitu. Ush. Gitu ya. Nah, terus udah. Sekarang kita lihat lagi yang daerah lain nih, yang ini. Ini Sumbuye. Katanya Sumbuye itu kan yang ini. Ini kan Sumbuye ya. Sumbuye. Apa sih? Oh, yang lebih besar dari 0. Sumbuye ke kanan. Jadi ini yang dimau diarsirnya itu di dalam fungsi kendala ini adalah Sumbuye yang ke kanan yang harus diarsir sama kita kalau ini. Tapi kita harus arsir yang sebaliknya gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Oke, nah jadi kita sama nih arsir sebaliknya. Kayaknya anak yang mana? Yang ini lah. Nah, ini arsir sama kita. Udah gugur nih ya yang batasnya sumbu Y. Sama ini juga sumbu X. Harusnya sumbu X ke atas. Ini kan kalau positif itu ke atas, kalau positif ini ke kanan gitu ya. Sumbu X ke atas. Jadi batas sumbu X ke atas itu harus diarsir sebenarnya sama kita. Cuman kita harus arsir yang berlawanannya. Berarti sumbu X ke bawah gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Gitulah. Ini angka-angkanya jangan sampai. Udah deh, udah gitu. Dapatlah yang namanya daerah himpunan penyelesaian. Jadi lebih kelihatan ya nggak sih? Daerah himpunan penyelesaiannya berarti yang mana? Yang tengah gitu. Ini namanya daerah himpunan penyelesaian kayak gitu. Nah, baru ibu masukkan ke sini gitu. Ke sini. Udah gitu. Nah, udah mendapatkan daerah himpunan penyelesaian, baru kalian tentukan siapa sajakah titik-titik pojok dalam daerah himpunan penyelesaiannya. Titik pojoknya ada berapa? Ibu mau tanya nih. Ada 4. Yang ini, ya kan? Koordinatnya berapa ini? 0,0. Terus apa lagi? 25,0, Bu. 25,0, betul. Terus ini berapa? 0,21. Betul, 0,21 ya. Nah, yang ini udah tahu belum? Belum, Bu. Belum. Gimana caranya mencari titik yang ini? Disubstitusi. Eliminasi. Nah, betul. Tapi kita secara geometri ya, kalau lihat dari gambar harus tahu nih titik yang tiba-tiba muncul ini dia itu muncul karena ada perpotongan ya. Titik potong garis siapa? Titik potong garis 1 dan garis 2, betul tidak? Iya, Bu. Nah, jadi cara kita menentukan titik potong garis 1 dan garis 2 itu adalah dengan cara mengerjakan SPL 2 variabel seperti itu ya. Jadi, yang pertama langkah selanjutnya itu adalah cari titik potong 1 dan 2 gitu untuk mendapatkan titik pojok gitu ya. Nah, titik potong 1 dan 2 itu gimana caranya? Nah, lihat persamaan 1 dan persamaan 2 yang ini nih. Yaitu adalah kita punya 3A tambah 4B sama dengan 84. Jadi disama denganin sama kita ya. Kalau ini A ditambah B sama dengan 25 kayak gitu. Nah, baru kita lakukan substitusi eliminasi seperti itu. Gimana caranya? Kita mau eliminasi siapa dulu nih? A dulu, Bu. Oke, A dulu lah kita
hilangkan, tapi tidak semata-mata dihapus aja udah A-nya, bukan gitu ya. Nah, tapi harus kita samakan dulu koefisiennya. Yang atas mah 3A, ini A. Berarti supaya sama diapain? Dikali 3. Nah, itu dikali 3 sama kita ya. Nah, terus baru kita punya 3A ditambah 4B sama dengan 84. Kemudian A-nya dikali 3, jadi 3A ditambah 3B gitu ya. Sama dengan 75. Baru kurangi, kayak gitu. 4B dikurang 3B berapa? B. 84 kurang 75 berapa? 9, Bu. 9, betul ya. B-nya dapat 9. Terus apa lagi? Berarti karena A tambah B itu kan sama dengan 25. Ibu ambilnya persamaan ini ya. Kalau kalian mau ambil ini juga boleh. Ya, boleh banget. Kita kan tujuannya nyari A. Nah, terus apa lagi? A ditambah B-nya kan 9 ya. Sama dengan 25 gitu. Berarti A-nya berapa? 25 kurang 9 berapa? 16. 16. Nah, berarti titik potongnya itu adalah berapa? 16,9. 16,9 kayak gitu. Oh, ternyata ya. Tadi kita tuh ini kan 16,9 ya. Tadi tadi kita lihat cerita lagi ya. Katanya si pedagang tersebut mau beli sepatunya berapa? 25 pasang gitu. Nah, kalau kita totalin kan ini kan banyak sepatu dengan banyak sepatu kan dijumlahin nih. Ini kan titik pojoknya 0 tambah 21 berarti berapa? 21 kan? Ya. Jadi untuk titik pojok yang pertama dia menyarankan beli sepatunya 21 aja gitu. Tapi yang model B doang, yang A mah nggak usah. Katanya kayak gitu. Supaya mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, yaudah gini dulu deh. Yaudah, setelah itu langkah selanjutnya ya. Baru kalian list ditulis siapa titik pojoknya siapa aja gitu ya. Titik pojok dari DHP, terus sama Z-nya nanti sama kita substitusi. Z-nya kan 10A ditambah 12B ya. Nah, ini buat tabel sebenarnya. Cuman siapa aja tuh titik potongnya 0,21, 0,21, terus siapa lagi? 0,0 ya. 0,0, terus siapa lagi? 25,0, 25,0, sama yang terakhir adalah 16,9. Baru kalian masukkan Z-nya berapa kayak gitu. Z-nya berarti berapa dong ini? 10.000 X 12.000 Y, Bu. Ya, ini kita substitusi A sama B-nya itu ke titik ini kayak gitu loh. Berarti 10 dikali A, A-nya berapa? 0, Bu. 0. Ditambah 12B, 12 dikali 21, hasilnya berapa? 252. Oke, udah ngitung ya. 252. Ini satuannya ribu ya. 252.000 rupiah. Kalau kita hanya membeli sepatu A-nya 0 buah atau nggak beli sama sekali, tapi sepatu B-nya beli 21 buah. Katanya dapat untungnya bakal segini gitu. Nah, sekarang kalau 0 sama 0 dapat untung nggak ini? Berarti 10 kali 0, 12 kali 0 ditambahin. Nggak ada kan ya? Paham sampai sini? Ini mah 0 ya. Paham tidak? Paham, Bu. Oke. Sekarang kalau yang ketiga 25,0. A-nya 25, B-nya 0. Masukin ke sini. 10 dikali 25 berapa? 250, Bu. Ditambah 12 dikali 0. Berarti hasilnya berapa? 250. Oke. Gitu. Kalau ini 10 dikali A berapa? 10 dikali 16, 106. 160. Ditambah 12 dikali 9. 108. 108 hasilnya berapa nih? 268. 268. Nah, baru kita bandingkan. Ini kan nilai-nilai Z ya. Nilai-nilai Z itu
atau nilai-nilai laba kemungkinannya itu bisa 252.000, bisa 0, bisa 250.000, bisa 268.000. Berarti nilai maksimum atau laba maksimum itu diperoleh di yang mana? Yang ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4? Keempat gitu ya. Nah, ini adalah laba yang maksimum gitu. Jadi penjual tersebut, kalau kita simpulkan ya, penjual tersebut dapat memperoleh keuntungan yang maksimum itu sebanyak Rp268.000. Tapi dengan cara apa? Dengan cara ini A-nya atau banyaknya sepatu A yang dibeli adalah 16 buah gitu. Dan sepatu B-nya juga sebanyak 9 buah gitu. Kan dia mau belinya 25 pasang ya pembatasnya. Nah, kalau ini kan dimaksimalkan banget nih. 16 yang A ditambah 9 yang B. Betul kan? Ada 25 ini totalnya ya? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau si pedagang tersebut ingin dapat keuntungan yang maksimum, dengan dia hanya membeli 25 pasang, kan sebenarnya kemungkinannya banyak ya nggak? Bisa aja dia membeli 20 A, terus yang B-nya cuma 5 kayak gitu. Kan sebenarnya kemungkinannya banyak ya nggak? Ya nggak sih? Bisa aja, misalkan ibu yang ngedagangnya ya, bisa aja ibu ngebelinya cuma satu sepatu A, 24-nya sepatu yang B. Bisa kayak gitu. Cuma kalau misalkan kemungkinan tersebut yang banyak itu ibu lakukan, nanti keuntungan yang ibu dapat itu belum tentu yang maksimum kayak gitu. Nah, tapi di program linear ini dia memberikan solusi supaya dia maksimum untungnya harus segini belinya kayak gitu. Diatur sama program linear itu. Diatur, oh berarti kamu harus beli sepatunya itu 16 buah. Sepatu A-nya itu 16 buah, si yang B-nya harus 9 buah kayak gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, berarti ini jawabannya apa? A gitu ya. Gimana menurut kalian, susah tidak? Ada yang ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua. Sebenarnya model-model soal program linear itu seperti kayak gitu-gitu lagi. Ini lagi. Cuman bakal bervariasi ceritanya kayak gitu. Nah, sekarang ini bukan soal cerita, tapi masih program linear ya. Ntar. Ya ampun. Salah. Nah, ini sekarang coba kalian latihan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Untuk mengerjakan yang ini. Sok. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Jadi enaknya nomor 2 ini dia nggak ada soal cerita. Jadi kalian langsung bikin aja gambarnya seperti apa. Langsung gambar seperti apa ini ya. Fungsi objektifnya udah dikasih, fungsi kendala udah dikasih gitu ya. Nah, terus kalian cari maksimumnya dengan cara ya kayak tadi, titik-titik pojoknya cari dulu baru masukin ke Z gitu. Kenapa harus titik pojok sih? Karena titik pojok itu adalah titik-titik yang berpotensi membuat fungsi objektif menjadi maksimum kayak gitu. Sok silakan dikerjakan ya, Ibu beri waktu 15 menit. Oke, dilanjutkan ya. Sorry. Oke, dilanjutkan ya. Ada yang udah selesai? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Bisa gambarnya ini? Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah siap ya. Siap ulangan minggu depan. Oke. Kita tuh belum ulangan ya? Yaudah, gini dulu. Ini fungsi objektifnya udah ada, kendalanya juga udah ada nih. Nah, ini dulu yang kita gambar deh. Ini melalui titik apa aja? Ini kan Ibu tulis 0, sekian dengan sekian, 0 gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 8 gitu. Kalau Y-nya yang 0, atau ini, X-nya berapa? 4 gitu ya. Nah, ini garis ke-1. Kalau yang garis kedua, ini 0, berapa nih? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 5. Betul. Kalau Y-nya 0, X-nya 5 ya. 5. Gitu. Terus ada lagi
Oke. Oh, ini X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0 gitu. Nah, terus baru gambar koordinat kartesius. Ini sumbu apa ini teh? Sumbu Y. Ini sumbu, iya betul. Ini sumbu X gitu ya. X. Nah, kita buat dalam koordinat kartesius itu tadi paling gedenya berapa ya? 0850. Berarti di zoom dulu biar enakan. 0,8 5,0 ya. Nah, ini aja. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang ini dulu. Nah, ya. Baru tarik garis sama kita nih. 0,8 di sini ya. 0,8 di sini. 4,0 di sini. Itu. Ini garis betul ya? Betul. Terus ini namanya garis ke-1 gitu. Terus bikin garis yang kedua atau arsir dulu lah. Arsirnya kira-kira kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Betul ya. Gimana caranya? Caranya substitusi aja sama kalian gitu. Terus kita harus arsir daerah yang lebih besarnya, bukan daerah yang lebih kecilnya gitu ya. Berarti ini sama ibu diarsir gitu. Pakai pilok. Ini. Nah, sekarang yang kedua 0,5 dengan 5,0. 0,5 dengan 5,0. 0,5 di sini. 5,0 di sini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah garis kedua. Ini garis kedua. Pasti arsirnya juga lebih yang atas ya, yang atasnya maksudnya. Nah, ini gitu ya. Ini. Nah, terus ini sumbu Y yang kalau lebih besar sama dengan 0 itu berarti sumbu Y ke kanan yang harus diarsir. Tapi kita harus arsir sebaliknya, yaitu yang ini. Yang ini, gitu ya. Oh ya, kalau ini yang atas garis 2 ini udah diarsir, berarti ini udah gugur ya. Udah nggak dipakai sama kita. Nah, terus ini juga sama sumbu X. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, artinya sumbu X ke kanan yang harus diarsir. Tapi kita... sumbu X ke kanan sih? Sumbu X ke atas. Tapi kita harus arsir lawannya, yaitu sumbu X ke bawah. Ini. Ya. Udah kelihatan kan ya daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Oke, masukin ke sini. Nah, di sini baru dapet sama ya ternyata cara ininya, langkah-langkahnya. Berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih, ini himpunan penyelesaian. Nah, baru lihat dulu titik pojoknya siapa aja ini. Berapa koma berapa ini? 0,5 Bu. 0,5. Kalau ini 0,0. Ini berapa? 4,0. Ini belum tahu ya? Nah, ini cari dulu sama kita. Berarti kita cari titik potong antara siapa sama siapa? 1 sama 2 ya. Garis 1 dengan garis 2. Ini yang 1. Ini yang kedua gitu. Baru masukin dulu sama kita. Berapa? 2x tambah y sama dengan 8. Terus x tambah y sama dengan 5. Kita mau substitusi siapa? Mau eliminasi siapa? Yang X dulu boleh sih. Sebenarnya kalau gini, ini udah sama nih y-nya. Sebenarnya. Bisa langsung dieliminasi sama kita. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, gitu aja lah.
Nggak harus kali-kali sebenarnya. Nggak harus dikaliin gitu sama kita ya. Bisa langsung ini kurangi itu. Y-nya kan habis. Ini jadi berapa? 3, 2x kurangi x berapa? X ya. Dapat x-nya sama dengan 3. Berarti y-nya berapa? 2, Bu. 2, betul. Masukin ke sini ya. Boleh. Atau masukin ke sini silahkan. Y-nya dapat 2. Berarti titiknya adalah 3,2 ya. 2. Oke, jadi yang ada di sini titik yang misterius ini adalah 3,2. Ternyata kalau lihat di gambar ini rada ngepas ya. Ini 3, ini 2 gitu, ya kan? Nah, gitu. Itulah fungsinya koordinat kartesius. Jadi kalau koordinat yang rapi itu bakal kelihatan meskipun kita bisa menduga bahwa dia itu 3,2, tapi kita harus tetap menghitungnya akuratnya berapa gitu ya. Secara aljabarnya ternyata betul. Nah, baru kita substitusi ke fungsi objektif. Substitusi titik potong ke Z. Nah, titik potongnya tadi itu siapa aja? 0,5, terus 0,0, ya kan? Iya, Bu. Terus 4,0 dengan 3,2. 4,0 dengan 3,2 kayak gitu. Z-nya itu adalah 3x plus 2y. Ini Z sama dengan 3x plus 2y. Nah, baru kita hitung. Kalau 0,5 x-nya 0, y-nya 5. Berarti hasilnya berapa? 2 kali 5? 10 gitu. Kalau ini 0,0, ininya 0, ininya 0. Berarti 0 ya hasilnya ya. Iya, Bu. 0. Kalau ini 4, ininya 0, x-nya 4, y-nya 0. Berarti 3 kali 4, 12. 2 kali 0, 0. Berarti 12 ya ini ya. Sekarang 3x, 2y, x-nya 3, y-nya 2. Kalau x-nya 3, berarti 3 kali 3 berapa? 9 ya. 9 ditambah 2 kali 2, 4. 9 tambah 4 berapa? 13. Nah, berarti yang maksimum yang mana? Yang 13, Bu. Ya, oke. Ini yang maksimum gitu. Yang ditanya apa sih? Nilai maksimum. Berarti nilai maksimumnya itu adalah, berarti nilai max-nya adalah 13 gitu ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, ya udah nggak apa-apa. Nah, karena pembahasan program linear udah selesai, berarti untuk minggu depan agendanya itu adalah ulangan gitu ya. Cuman Ibu akan memberitahu tipe-tipe soal apa aja yang kira-kira akan diujikan, yang akan diulanganin gitu ya. Nah, ulangan minggu depan, minggu depan ulangan ini yang perlu materinya sama ya. Materinya itu yang pertama yang menjadi bahan apa sih yang diulangankan itu adalah pertama kalian lihat lagi yang pertidaksamaan linear 2 variabel yang gambar kemarin itu loh. Jadi dari gambar ke persamaan, dari gambar ke pertidaksamaan itu gimana caranya? Terus dibalik dari pertidaksamaan ke gambar gitu ya. Dari pertidaksamaan tidak sama ke gambar dan sebaliknya gitu ya. Nanti dilihat aja catatan yang minggu kemarin pokoknya bab ini aja ya. Dan sebaliknya. Nah, terus kita juga belajar nanti sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Sistem pertidaksamaan itu artinya adalah pertidaksamaan linear 2 variabel yang banyak gitu. Lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, kayak mencari DHP itu kan sebenarnya sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sama nanti dari gambar ke sistem dari sistem ke gambar itu juga gimana caranya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah program linear.
Program linear itu yang sudah kita pelajari 2 pertemuan terakhir ini. Cuman gimana sih cara kita mempelajari 1, 2, 3 ini? Ibu akan memberikan, ini kan sebenarnya Ibu udah ngasih PDF ya ke kalian soal-soal yang macam ini. Ini nih yang ini. Ini kan sebenarnya kumpulan soalnya banyak. Nah, sama Ibu dipilihkan saja yang bakal diulangankan tipe-tipenya seperti apa gitu ya. Nih yang akan menjadi kayaknya yang gini nih. Ini yang nomor 25 bisa. Tapi kalau misalkan untuk ulangan minggu depan kalian bisa menggunakan apa namanya? Boleh pakai, maksudnya untuk mengkonfirmasi jawaban pakai GeoGebra boleh ya. Nomor 25 itu yang jadi ini, nomor mana ya? Latihan saja gini. Yang jadi latihan, ini bukan tugas ya. Latihan aja nomor 25, terus nomor apa lagi ya? Nah, nomor 22 nih, ini soal cerita juga. Pokoknya banyakin soal cerita aja kayak gitu. Nomor 22, nomor 23 kayak gitu. 23. Terus yang mudah-mudahnya yang atas coba. Nomor 15 nih. Macam nomor, yang nomor 11 juga cobain. Nomor 11 ya. Nomor 11. Nah, yang nomor 11 ini kalian bikin dulu sistem pertidaksamanya sendiri satu-satu kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kalau kalian mau coba nomor 12 sama nomor 9 juga boleh. 12 sama 9. Nomor 8 kayak gitu. Banyak sih sebenarnya. Ya udah coba aja ya. Ini bukan jadi gini, ini hanya latihan aja, cuman meskipun ini cuma berapa nomor, 5 nomor, kalian kalau bisa latihan sebanyak-banyaknya kalau mau ulangan mah, supaya kalian terbiasa melihat soal yang baru kayak gitu ya. Jadi ini bukan jadi patokan, yang penting mah kalian coba aja semuanya sebanyak-banyaknya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Izin bertanya. Boleh? Kalau latihannya itu nanti teh buat catatan pribadi sama dicoba pribadi aja. Iya. Latihan yang udah di Ibu kasih nomor-nomor ini hanya latihan pribadi aja. Dia tidak menjadi patokan untuk ulangannya bakal sama persis kayak gini. Enggak. Ini kan soal banyak ya. Dan sebenarnya tipe-tipenya sama aja kalau program linear itu kayak gitu loh, ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak ada, Bu. Tidak, oke. Ya